My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك، ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Every day is a good day. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Pada hari ini saya mau bahas yang lucu-lucu. Kebetulan kemarin saya bergabung di channelnya Pak Lidara, membahas dongeng atau cerita tentang Saleman. Anda tahu sendirilah ya, itu yang di belakang ini, yang punya karpet terbang katanya. Cerita dongeng ini atau legenda ini dipercaya oleh umat sebelah yang mengatakan banyak kelebihan-kelebihan Sulaiman ini, seperti memiliki karpet terbang, bisa berbicara dengan burung, bisa berbicara dengan semut, kemudian bisa mengkerangkeng iblis. Lucu-lucu. Kita sampai tertawa terbahak-bahak. Sepanjang video ini mungkin Anda akan tertawa terbahak-bahak. Pastikan dulu Anda sedang tidak makan. Anda sedang santai, kemudian menonton video ini.
Karena kalau Anda sedang makan, saya takut apa yang Anda makan itu akan keluar kena ketawa terbahak-bahak. Yang belum subscribe, silakan bantu subscribe, kemudian kasih jempol manisnya, kemudian kasih komen dan share juga video ini ke teman-teman Anda. Sehingga kita bisa tertawa bersama-sama mendengarkan cerita dongeng legenda tentang Sulaiman ini. Mari kita lanjutkan. Kita dengar videonya. Semua iblis, dunia menjadi sepi. Gini ceritanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman berniat menangkap dan memenjarakan iblis agar manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menasihatinya bahwa tidak ada baiknya jika semua iblis dipenjarakan. Namun Nabi Sulaiman tetap memaksa ingin memenjarakan iblis. Melihat keinginan Nabi Sulaiman yang begitu kuat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Singkatnya, semua iblis ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Ternyata imbas dari penangkapan itu membuat aktivitas di pasar menjadi sepi. Orang-orang enggan berdagang lagi. Mereka lebih memilih fokus beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman bingung melihat fenomena aneh tersebut. Lalu Nabi Sulaiman kembali berdoa. Doa Nabi Sulaiman dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap semua iblis. Akibatnya manusia tidak lagi memiliki gairah kerja. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, menangkap iblis itu tidak mendatangkan kebaikan. Mendengar wahyu tersebut, lalu Nabi Sulaiman melepaskan kembali iblis-iblis itu dan aktivitas di pasar kembali normal. Iblis ditangkap, pasar sepi. Pasar sepi. Sebentar dulu Pak Lidara. Mana udah cerita ini dah. Sebentar. Apa? Berarti makannya ditemanin iblis. Aduh. Karena nggak boleh ditangkap ternyata. Woi, tinggalin cepat buru-buru, woi. Loh, Dongeng. itu yang maha kuat, yang maha kuasa itu siapa Pak Lidara? Si iblis atau Allah? Si Sulaiman atau Allah ya? Kalau Sulaiman bisa menangkap iblis, yang maha kuasa siapa jadinya di situ ya? Sulaiman. Sulaiman maha kuasa. Itu tadi Sulaiman. Kita dengar lagi yang satu ini. Sebelum kita lanjut baca artikelnya ya, kita dengarkan dulu. Karena ini berhubungan juga dengan jin tadi. Nggak enak. Udah ditangkap, nggak enak sama Nabi Sulaiman, dilepasin lagi. Kita dengar. Jin tangkap di penjaranya seperti Kita apa dengar. itu? Nabi Sulaiman. Ini jin ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut. Jin ifrit. Jin yang dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Ini jin ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikat dia di dalam masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan dia keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tadinya mau ngikat, kemudian aku mau jadikan dia adalah tontonan bagi para sahabat, kemudian aku ingin jadikan dia apa? Mainan anak-anak kecil di kota Madinah. Tapi kata Rasulullah, tapi kenapa kata sahabat? Tapi saya jaga perasaan sahabat saya Nabi Sulaiman. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi Sulaiman pernah berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Tuh. Jadi dilepasin, nggak enak sama sohibnya Nabi Sulaiman. Muhammad sama Nabi Sulaiman berapa ribu tahun jaraknya? Kok iblis ya orang-orang ini ya? Pak Lidara. Terus teman Ya. Satu-satu bingung saya nih siapa nih? Tunggu, saya dulu. Pak Lidara. Oke, ya, Nabi Sulaiman kenapa? itu sama Muhammad itu beda berapa ribu tahun? Hawa gelap. Saya Bisa protes, ngobrol. protes. Lidara, saya protes. Kalau nggak demo ini, demo. Oh demo. Chiller mau demo chiller. Emosi saya Pak, emosi. Tadi katanya Sulaiman mengurung iblis, pasar sepi. Iya. Kalau bulan puasa, iblis di kerangkeng, pasar makin rame. Kan yang benar.
Berarti iblis yang lain itu, iblis yang lain. Lawak. Pindah ke Demo saya masjid. nih Pak, demo. Nggak setuju. Lawak. Demo kecil, demo. Iya, masa katanya waktu dikurung sama Sulaiman pasar sepi. Sementara sekarang katanya kalau bulan puasa iblis dikurung, tapi pasar makin ramai. Mana yang benar? Demo saya Pak, nggak setuju. Ya. Oke, jangan demo dulu ya, kita dengerin lagi ya supaya jangan salah. Kita dengerin lagi. Dunia menjadi sepi, gini ceritanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman berniat menangkap dan memenjarakan iblis agar manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatinya bahwa tidak ada baiknya jika semua iblis dipenjarakan. Namun Nabi Sulaiman tetap memaksa ingin memenjarakan iblis. Melihat keinginan Nabi Sulaiman yang begitu kuat, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Singkatnya, semua iblis ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Ternyata imbas dari penangkapan itu membuat aktivitas di pasar menjadi sepi. Orang-orang enggan berdagang lagi. Mereka lebih memilih fokus beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman bingung melihat fenomena aneh tersebut. Lalu Nabi Sulaiman kembali berdoa. Doa Nabi Sulaiman dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap semua iblis. Akibatnya manusia tidak lagi memiliki gairah kerja. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, menangkap iblis itu tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar wahyu tersebut, lalu Nabi Sulaiman melepaskan kembali iblis-iblis itu, dan aktivitas di pasar kembali normal. Protes aku, protes Pak Lidara, saya protes itu. Loh, orang apa harusnya kan kalau iblis dikerangkeng ditangkap oleh Sulaiman kan nggak ada dosa, nggak ada lagi orang Bagus, berdosa. iya bagus. Lah kok malah Orang pada berdoa semua. SWT-nya kok malah protes ya, nggak mau ya. Iya toh? Lanjut. Ini yang SWT siapa ya? Yang Yang protes Raja Jin Pak, Raja Jin. lawak-lawak ini. Oke. Awas Dani Ompong masuk, awas. Pak Ibnu mana Pak Ibnu? Ibnu Kalam mana? Kemarin jadi Ibnu Kalap ya. Oke, Aman. kita lanjut. Kalau Dani masuk ada Sinamasa di sini aman Pak Lidar. Lanjut Pak. Ya ini tadi kita lanjutkan lagi ya. Tuh, itu Nabi Sulaiman sama jin-jin tuh, iblis tuh dipanggil ya. Oke. Dan dalam pelayanan Salomo, jadi Salomo. kami menempatkan angin badai berlari atas perintahnya untuk membawanya ke negeri di mana kami telah menghasilkan berkah bagi manusia. Ini Al-Anbiya ya 21 tanda bagi nomor 8182. Terus ini lagi tertulis di sini semua loh. Saba tanda bagi 3 Saba 34 tanda bagi nomor 12. Tradisi Muslim mengatakan bahwa Salomo biasa berpergian di atas karpet yang terbawa angin. Komentator Sunni terkenal Ibnu Katsir berkata mengenai surah 21 tanda bagi 80 nomor 81 nih. Ini Nabi Sulaiman nih naik karpet. Dia memiliki tikar yang terbuat dari kayu di mana dia akan menempatkan semua perlengkapan kerajaannya. Kuda, unta, tenda dan pasukannya naik di atas karpet terbang. Lidara. Ya. Itu komentator emangnya lagi nonton bola, Pak? Iya, nonton karpet terbang. Kok ada komentator? Ini pada protes aja ya. Nah, kemudian dia akan memerintahkan angin untuk membawanya, dia akan pergi ke bawahnya dan itu akan membawanya tinggi-tinggi, menaungi dia dan melindunginya dari panas sampai mencapai manapun dia ingin pergi di tanah. Kemudian akan turun dan menyimpan peralatan dan rombongannya. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 39 sampai akhir surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun oleh sekelompok ulama di bawah pengawasan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, Darussalam penerbit dan distributor Riyadh, Houston, New York, London, Lahore, edisi pertama Juli 2000,
volume 6 halaman 476 477. Beli nih buku. Nggak mau, Pak. Ini buku bagus. Ya, oke ya. Nah, oke. Apakah kekuatan supranatural atau astronot kuno ini membentuk peradaban manusia? Kita semua sangat menantikan pengungkapannya. Semoga jawabannya akan terungkap kepada semua orang dalam waktu dekat. Muhammad Rafi Saad yang nulis ya. Masa bodoh. Gua nggak tahu. Kalau karpet itu kena hujan bagaimana, Pak? Ya, jatuh, Pak. Pak, tadi ada alamat emailnya, Pak. Saya mau catat, Pak. Mau nanya itu komentator lagi ngapain? Ada. Minta dong, Pak, alamat emailnya, Pak. Ya, nih. Tuh, alamat emailnya tuh baca sendiri tuh. Catat tuh. Screenshot. Mana? Di bawah tadi, Pak. Tuh, screenshot tuh. mdrafisaad@gmail.com. Ntar saya kirim email ke dia. Maksudnya Enggak, itu komentator tuh di artikel gitu. Memang lagi nonton. ya yang luar biasa itu loh, apa mau mengungkap dongeng itu gimana ya, dongeng mau diungkap jadi kenyataan nih. Makanya, aduh. Nih nanti kita ya sebentar Pak, ini kita buka nih nanti nih. Perang bintang disebutkan dalam tulisan suci. Perang pecah di surga dan jin atau IT yang memata-matai ke langit yang lebih rendah, tetapi kemudian diusir. Parah lagi, Pak. Pak Kalidara, Duduk aja udah parah nih, Pak. itu Nah, karpetnya warna merah apa biru? kayaknya merah Pak. Hijau. Apa hijau? Hijau. Merah Pak. Hijau tadi Pak Lidara. Oh hijau. Hijau itu Pak. Udah. Merah itu dikarnain, Pak. Aduh, ampun. Saya bertanya-tanya juga Pak Lidara, bagaimana menafsirkan dongeng ini Pak ya? Nggak tahu. Saya juga bingung. Namanya aja mimpi 1001 malam, Pak, tidurnya. Namanya. Nah, mari kita lihat bukunya. Jadi saya sarankan untuk yang di live chat beli bukunya supaya bisa ketawa setiap hari di rumah maksudnya. Nih bukunya Pak. Wih, mesti beli tuh. Mesti beli. Cincin Raja Sulaiman, kisah jin, karpet terbang, burung dan semut. Wih, gila. Ini baru dongeng yang mantap ini dongeng. Yeah. The story of Jin, the flying carpet, birds, ants, and the ring of the king Sulaiman AS. Tuh. Wih, tuh semutnya tuh berbaris. Karangan Muhammad Yasin Owadali. Wah, benar lagunya Obi Mesak berarti ya, berbaris di dinding ya. Loh, Benar lagunya, Pak. Muhammad Yasin kan sudah murtad ya Pak. Ada Miskin, semut aku merah. miskin. Malu, aku malu. Lihat semut merah. Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ani sama Ibnu Kalam lagi nonton ngompol dia, Pak. Minum kopi pahit gitu, Pak. Minum kopi pahit. Gila ya. Biarin aja lah. Oke, kita lihat lagi ini ya. Banyak soalnya ya. Banyak banget. Nanti besok kita live kan khusus aja. Soalnya masih banyak. Besok kita live kan khusus. Pak Lidara, itulah tahun 800 sebelum Masehi itu Raja Salomo itu udah ada maskapai penerbangan apa ya? Udah, Emprit Air. Hut Air. Ini dia nih. Makanya nih. Ini baca nih Pak. Ratu Seba yang legendaris, kisah Nabi Sulaiman dan Hubu Hud utusan Salomo. Di atas Nabi Sulaiman, di bawah Salomo, dua-duanya dipakai.
Ampun. Kita lihat ya. Sulaiman adalah putra Nabi Dawud. Nabi Dawud ya. Bukan Daud. Nabi Dawud. Langsung videonya Pak Lidara, langsung videonya aja, ada nggak? Kita nobar aja bareng-bareng. Oke, Sulaiman adalah putra Nabi Dawud. Dawud adalah raja Israel yang bijaksana dan Rasulullah yang mulia. SWT loh, Dawud. Sulaiman belajar dari pengetahuan ayahnya yang luas dan penghakiman dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Jadi ternyata Daud itu hakim, bukan raja. Itu persidangan, Pak. Baca dong, Pak. Sulaiman belajar dari pengetahuan ayahnya yang luas dan penghakiman dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Pengacak dong. Advokat. Advokat ya, betul. Udah nggak itu Raja Dawud gitu, Pak? Tuh gambarnya tuh. Harum, Mbak. Oke. Nabi Daud menunjuk putranya Sulaiman untuk mengambil alih setelah kematiannya. Jadi dengan berlalunya waktu, Sulaiman mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan kenabiannya. Dia memohon kepada Tuhannya untuk sebuah kerajaan yang tidak akan terjadi setelah dia. Nah, ini Palestine during the time of David and Solomon. Tapi megangnya di kantornya Raja Daud, kantor Daud ya. Iya, bukan, namanya Nabi Sulaiman, tapi yang dipakai Israel sama Solomon. Kan lawak-lawak yang dipakai. Mungkin aliasnya itu. Tandanya Arab itu dulu nggak punya peta, Pak. Iya. Petanya orang Kristen gitu loh. Minjem. Allah mengabulkan. Peta aja nggak ada. Gimana terbang? Allah mengabulkan Sulaiman keinginannya dan menganugerahkan kepadanya banyak mujizat seperti kemampuan untuk mengendalikan angin yang dia gunakan untuk bepergian dengan kecepatan luar biasa. Jin yang berada di bawah komandonya dan tambang tembaga yang dia gunakan untuk membuat. Oh, jadi Zulkarnain itu bangun tembok yang besi itu ngambilnya dari Bro Sulaiman. Iya, betul itu, Pak. Tembaganya. Kulaannya, Pak ya. Kulaan. Nambung. Chopper. Nabi Sulaiman dan batalion manusia, jin dan burung datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Wahai semut, masuklah ke tempat tinggalmu, agar kamu tidak dihancurkan Sulaiman dan tentaranya." Sementara mereka tidak melihat. Ini. Yang apa itu, Pak? Sarul Kudus ya, Pak ya? Iya, yang heran yang dipakai gambar Kristen bait suci. Oh, gambarnya ini gambar bait suci nih. Bait Allah. Kacau nih. Bohongnya ketahuan, bohongnya. Iya ya, dongengnya benar-benar. Iya, dongengnya benar-benar kelihatan. Tapi kelihatan dongeng banget gitu loh. Iya, tapi kok nggak. Sadar mereka ya, Pak Lidara ya. Iya betul, Pak. Itu kan apa, internet sekarang juga burung. Jadi Pak Lidara, ini kalau di kampung saya burung taguk-taguk. Aduh, ini Ratu Seba nih. Waduh, Ratu Seba tuh. Aduh. Tuh. Oh, gambarnya gambar Cina, Pak. Iya, makanya. Ini namanya Ratu Lingling Seba.
yang atas masih mending Pak, ada Timur Tengahnya, yang bawah kok jadi Cina. Aduh, Pak Ciler lihat aja. Ampun. Maria Ozawa. Memang punya literatur mereka ini. Ampun ya. Yang dipakai gambar-gambar Yunani lagi. Itulah dongeng. Oke ya, kita lihat lagi yang lain. Nobar, Pak. Nah ini sejarah rahasia karpet terbang. Nah, itu dia. Nah ini kita lihat rahasia sejarah karpet terbang. Ini sejarahnya. Kok ada sejarah Pak ya? Ya. Karpet terbang tidak ada sejarah. Heran juga. Jauh sebelum sapu, tuh sama sapu terbang nih. Jauh sebelum sapu menjadi populer di kalangan penyihir di Eropa abad pertengahan, karpet terbang digunakan oleh pencuri dan orang gila di Timur. Orang gila. Orang gila main karpet. Berarti Sulaiman orang gila dong, Palidara. Iya. Sulaiman itu ya Pak ya? Orang Iya. gila itu Sulaiman Pak. Iya, orang gila Sulaiman itu. Iya benar. Dia ngomong itu. Aduh, capek saya, istirahat dulu lah. Istirahat dulu gua. Tapi kalau yang sebentar, tapi kalau yang ditonton Pak Raja Kafir yang di Fatimah itu seru juga itu. Bacain tuh, Pak Ciler, bacain tuh. Nggak tega saya bacanya juga. Karpet untuk orang gila. Baca dulu dari awal dulu bacain. Jauh sebelum sapu menjadi populer di kalangan penyihir di Eropa abad pertengahan, karpet terbang digunakan oleh pencuri dan orang gila. Ini Pak Ciler salah baca kayaknya ini. Ini nggak betul nih. Jangan iman ya. Jangan gitu dong Pak Ciler. Lanjut. Coba baca lagi. Baca nih. Bukti faktual lanjut. Apa yang merupakan mitos lama kini telah ditemukan oleh seorang penjelajah Prancis, Henry Buck di Iran. Pak, coba cek Pak, ada nggak Henry Buck ini Pak? Itu mitos. Aku merupakan. Ada nggak yang namanya Henry Buck ini memang penjelajah? Tahu. Perasaan baru dengar. Jangan-jangan begitu dibuka dia orang gila Pak. Terus. Buck telah menemukan gabungan manuskrip yang terpelihara dengan baik di ruang bawah tanah sebuah kastil pembunuh tua di alam. Terus. Dekat Laut Kaspia. Ditulis pada awal abad ke-13 oleh seorang sarjana Yahudi. Sarjana lagi. Ishak ben Serira. Manuskrip yang hilang ini memberi cahaya baru pada kisah nyata di balik karpet terbang Arabian Night. Kisah 1001 malam. Terus. Penemuan artefak ini telah melemparkan dunia ilmiah ke dalam perselisihan yang paling keterlaluan. Paling keterlaluan. Maksudnya gimana? Tahu. Setelah terjemahan mereka dari bahasa Persia ke dalam bahasa Inggris oleh Profesor CGD Septimus, ahli bahasa terkenal,
sebuah konferensi yang diselenggarakan dengan tergesa-gesa. Kenapa mereka tergesa-gesa? Karena kebelet pipis. Orang gilanya udah ngamuk di naik karpet, Pak. Para sarjana terkemuka dari seluruh dunia dipanggil di London School of Oriental and African Studies. Waduh. Ya. Waduh. Penemuan bug mendapat kritik dari banyak sejarawan yang bersikeras bahwa manuskrip itu palsu. Realita, Pak. Mbak. Tadi di atas siapa namanya? Bukan Mbak kayaknya, Pak. Mbak. Ini. Yang menemukan itu Henry Buck, tapi kan jadi Mbak, Pak. Ganti nama lagi. Kenapa namanya bisa langsung berubah, Pak Lidara? Jauh banget dari Henry ke M. Salah ketik, maksud malum. Puyeng ya. Manusia ini. Berbohong konsisten kenapa? Mbak menghadiri konferensi karena kelahiran anaknya. Waduh. Karena anak lahir dibela oleh Profesor Septimus yang berpendapat bahwa temuan baru harus diselidiki dengan benar. Naskah-naskah itu sekarang diberi penanggalan karbon di Instituto Leonardo da Vinci Trieste. Ini sealiran dengan si Madia kayaknya ya, pakai karbon. Iya, sama. Iya, karbon. Menurut Ben Serira, para penguasa muslim dulu menganggap karpet terbang sebagai alat yang diilhami setan. Lanjut. Emang setan. Mereka ditolak, ilmu pengetahuan mereka. Produsen mereka dianiaya dan bukti tentang insiden yang melibatkan mereka dihapus secara sistematis. Meskipun karpet terbang ditenun dan dijual sampai akhir abad ke-13, pelanggan bagi mereka terutama berada di pinggiran masyarakat terhormat. Ben Serira menulis bahwa karpet terbang menerima anggukan yang baik dari pendirian sekitar tahun 1213 Masehi, ketika seorang pangeran Toranian menunjukkan penggunaannya dalam menyerang kastil musuh dengan memposisikan satu skuadron pemanah di atasnya sehingga membentuk semacam kavaleri udara. Kavaleri udara. Jadi nggak usah pakai pesawat lah. Pantas pesawat itu baru mulai awal abad 19. Dulu orang pakai karpet ternyata. Aduh. Seni sebaliknya menggelepar dan akhirnya binasa dalam serangan bangsa Mongol. Jauh banget. Ini dari tadi saya baca Pak nggak nyambung Pak. Tahu dia. Nggak nyambung gitu. Capek. Tadi katanya akhir abad ke-13, tapi tiba-tiba muncul tahun 1213. Mana itu? Kacau itu. Suka-sukamu aja. Suka-suka. Itu enggak itulah. Enggak. Dongeng itu Pak, dongeng. Dongeng benar-benar ya, omong kosong. Pak Cilo, bagaimana menyelidiki dan menjelajah mitos ya Pak? Saya heran Pak ya. Gampang Pak. Gampang. Gimana? Di Singapura ada Universal Studio, pergi aja ke sana Pak. Di Hong Kong ada Disneyland. Aduh. Oke, kita lihat satu lagi. Ada Istana Lego itu Pak, pergi ke sana.
Jadi begitu kawan-kawan, para good people. Semoga Anda terhibur dengan tayangan kali ini. Ya, karena hati yang gembira adalah obat. Mari kita tetap semangat, kita tetap berkarya, meskipun banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi. Sebelum berpisah, saya kembali mengingatkan kepada para good people bahwa kami saat ini sedang menjalankan program berbagi kepada sesama. Jika Anda punya kerinduan yang sama dengan kami, silahkan Anda salurkan berkat yang Anda terima melalui rekening yang ada di running text di bawah ini. Berapapun jumlah yang Anda berikan, itu akan sangat berarti buat sesama kita. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baik, para good people, sampai di sini dulu. Kita ketemu di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji dan syukur, bagimu Yesus kekal selamanya. Glory, haleluya. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji dan syukur, bagimu Yesus kekal selamanya. Glory, haleluya. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku berharap, ku tetap berharap, Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji dan syukur, bagimu Yesus kekal selamanya. Glory, haleluya. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku berharap, ku tetap berharap, Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku berharap, ku tetap berharap, Yesus besertaku, aku ditolong Tuhan. Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan. Yesus besertaku, aku ditolong Tuhan. Penyertaan
perlindunganmu, kekuatanmu Tuhan. Ku berseru, ku percaya padamu, ku berharap hanya kepadamu Yesus. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku berharap, ku tetap berharap, Tuhan besertaku. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong